The Moon alias bulan menurut astrologi adalah planet yang mengontrol insting, emosi, subconscious mind atau alam bawah sadar, kepekaan dan sensitivitas kita terhadap segala hal di realita hidup kita. Teman-teman punya moon sign apa? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Karena sebetulnya moon adalah salah satu planet yang aku suka banget menurut astrologi. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lation Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Lation Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lation Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Lation Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lation Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? The Moon adalah salah satu aspek astrologi yang menurutku sering orang underestimate atau sering diremehkan nih. Padahal sama seperti top 3 placements alias rising sign, sun sign, dan the moon itu adalah kombinasi identitas pribadi atau identitas seorang individu yang penting banget, sepenting itu because that shapes and that represents who you are. Placement sun, moon, dan rising bisa sangat-sangat dengan jelas dan sangat obvious menentukan dan menggambarkan siapa kita. The sun itu adalah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri menurut astrologi. Tapi placement moon sign kita adalah siapa diri kita sesungguhnya. Moon placement di sign apa atau di zodiak apa, berapa degree-nya, berapa derajatnya, dan di house atau di rumah keberapa, itu adalah aspek penting dalam hidup kita yang perlu kita take care atau perlu kita rawat seumur hidup kita, yang perlu kita kasih kesempatan untuknya bisa berkembang dan bertumbuh. Buatku the moon itu adalah fondasi atau pilar, backdrop, emotional pillars terkait alasan apa yang memotivasi, apa yang menginspirasi segala keputusan, insting, tindakan, emosi, dan hal-hal yang sebetulnya di satu sisi mungkin bisa memancing emosi kita dan membuat kita merasa rapuh, tapi di sisi lain juga bisa membuat kita termotivasi serta merasa dikuatkan. The Moon juga bisa menunjukkan bagaimana cara kita berelasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menerima dan membagikan dukungan untuk orang lain. Apa yang bisa menyebabkan kita marah, moody, atau merasa meluap-luap, atau merasa terjebak dalam emosi-emosi yang intens atau emosi yang berlebihan. Sepenting itu kan. Tanpa kita memahami moon sign dalam berchart kita bisa banget terjebak dalam kekalutan, kekhawatiran, ego, atau bahkan kita merasa seakan diri kita tuh tenggelam dalam emosi yang tidak bisa kita pahami.
The moon itu sama seperti bulan yang bersinar di malam hari, bersinar di tengah kegelapan. Bulan bisa bersinar merefleksikan cahaya, ya kan? Dan bulan merefleksikan, atau aku bisa bilang menjadi pendamping dari sunshine kita, yang bisa membuat kita, seperti aku bilang tadi, memotivasi, menjadi pilar, menjadi landasan atas segala bentuk tindakan, sikap, dan keputusan yang kita ambil. Of course, pasti dampak bulan tergantung chart, degree, aspek, dan placement planet lain di berchart tiap individu pasti beda-beda. Tapi kalau kita tidak memperhatikan bulan atau moon sign yang kita miliki, pasti banyak orang merasa seakan hidupnya tuh dipenuhi dengan aku nggak bisa bilang luntang lantung sih, hanya saja mereka cenderung tidak mudah merasa puas. Moon sign itu juga bisa menjadi indikator aspek apa yang bisa membuat kita merasa dirawat, dikasihi, disayang, aman, utuh, dan apa yang bisa memotivasi segala bentuk internal interaction atau interaksi, sebutlah apa yang menjadi bensin. Aku bisa sebut itu sebagai moon sign, yang mengontrol tentang emosi, insting, kebiasaan. The moon itu pasti berubah, setiap transitnya pasti berubah placement setiap 2-3 hari. Toh the moon alias bulan juga punya fase-fasenya ya. Ada full moon, ada new moon, dan ada dampaknya. Planet the moon itu mengontrol water atau air. Di tarot kan juga ada kartu the moon. The moon mengontrol atau ruler dari Cancer. Rulernya zodiak Cancer itu the moon. Tapi semua orang punya placementnya masing-masing. Ada yang punya placement moon di Aries. Aku punya placement moon di Aries. Ada yang mungkin punya placement moon di Scorpio, atau punya placement moon di Libra, dan lain sebagainya. The moon juga merepresentasikan mimpi, ketakutan, emosi, persepsi, energi femininitas, fertilitas, perkembangan diri, pemahaman tentang diri, intuisi, bahkan pemahaman spiritual. Planet moon atau bulan, bukan planet sih. Ya, the moon is planet, right? Bulan, the moon mengontrol warna putih. Dan sama seperti aku bilang tadi, kita akan cari tahu lebih dalam lagi terkait dampak moon sign di tiap zodiak dan di tiap houses atau rumah. Aku akan masukkan dan kombinasikan ke dalam satu playlist. Teman-teman bisa cari playlistnya nanti dan cari video-video lanjutan terkait moon sign. Misal kamu punya moon di Libra di 7 house atau moon di Aries di 10 house, kamu bisa cari tahu dan dengarkan videonya lebih dalam lagi supaya kamu bisa belajar memahami dirimu sendiri juga lebih dalam lagi. Dan kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, untuk tarot reading atau berchat reading, silakan booking konsultasi, booking slot buat kamu bisa berkonsultasi ketika Delicious Precious nanti buka slot konsultasi kapanpun itu. Gimana caranya kamu bisa tahu Delicious Precious kapan buka slot konsultasi dan kapan tidak buka? Follow aku di Instagram dong, di TikTok, dan di Twitter juga, karena biasanya aku akan lebih dulu membagikan informasi terkait slot konsultasi di Instagram. Tapi kamu juga bisa follow aku di platform lain supaya kita juga bisa seru-seruan di sana. Akhir-akhir ini aku jadi lebih suka aktif di Twitter sih sebetulnya. Anyways, ya, aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan. Singkat terkait briefing tentang the moon atau bulan, yang kalau kita mau rangkum itu mengontrol tentang alam bawah sadar, intuisi, emosi, bahkan keinginan dan harapan terdalam, serta motivasi terdalam seorang manusia. Motivasi dan fantasi terdalam seseorang. Kamu punya moon di placement apa? Di house apa? Dan di rumah keberapa? Kasih tahu dong di kolom komentar.
Aku rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Silakan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu dengarkan video ini, atau apapun video lain dari Relation Prestige, supaya mereka bisa sama-sama belajar, berproses, dan bertumbuh dengan kita. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.